yang akan diuraikan oleh Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Ridwan Jalil SAG MPI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi MC diawali dengan pantun, orang Melayu ini tidak lepas dari pantun, Pak, ya. Saya kepengen pantun juga. Daun salam di samping sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Amin. Nak duo pantun seiring. Pohon salam di samping pohon sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Amin. Amin. Giliran banyak duit kencangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad sekalian ini sekalian ya, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hazihil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Pak Dr. Haji Luqman Abdul Hakim beserta Ibu, yang juga kita hormati para pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mungkin tidak kita sebut satu persatu karena saya tidak hafal, mohon maaf. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah
sekalian yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang sudah 9:30. Hari ini hari Jumat. Nah, kita nih ada yang bertugas sebagai khotib. Jadi waktu masuk zuhur Jumat juga lebih cepat sekarang. Jadi ceramahnya ya ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus daripada batele-tele. Kita langsung saja. Setuju? Nah, yang sudah dapat kue silakan dimakan. Begitulah suka duka jadi penceramah. Ya, penceramah suruh tegak, kue keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, tema kita pada peringatan Maulid kali ini adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa memang Nabi Muhammad itu dalam hadis lah hafal galau gitu nih. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, gitu. Karena dari dulu sudah ada akhlak tapi belum sempurna. Akhlak itu sumbernya kitab suci, ada sumbernya kitab Injil, Taurat, ada akhlak. Tapi disempurnakan akhlak itu dalam Al-Quran. Jadi otomatis Nabi Muhammad ini menyempurnakan akhlak yang sudah ada. Nah, saking sempurnanya akhlak Nabi Muhammad, Allah katakan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang azim, mulia. Nah, maka oleh karena itu pantas kalau kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Tadi ayat yang dibacakan oleh Ustaz Taufik tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hafal kalau ya, cuman bapak-bapak agak diam. Tadi ibu-ibu yang nyambung hasanah. Kita tes lah dulu ya. Mana yang pandai, bapak atau ibu? Ayo bu ya, jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bu ayatnya. Inna a'tainakal kautsar inna sani'aka huwal abtar. Hebat ibu-ibu. Disambung yuk ayatku. Nah, sekarang bapak-bapak dari sulit kak. Dari sulit. Bapak-bapak pengajiannya hebat-hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak yang 1-0. Sekarang ibu-ibu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
Hebat. Menanglah ya. Ya, menanglah ibu-ibu. Dah boleh ngalah apa. Pokoknya yang penting ibu itu biarlah dia menang. Ibu-ibu namanya kan. Mak-mak kan. Kita laki-laki ini biarlah kepala kebenar. Yang penting tanduk kena ketorang jadi lah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Ya, falyafrahu itu fi'il madinya kan farihah. Farihah itu bahagia, senang. Kalau mudhari'nya farihah yafrahu, farhan gitu ya. Falyafrahu. Jadi hendaknya kalian berbahagia, senang. Sebab apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Apa makna ayat ini? Para mufassir menjelaskan bahwa kata-kata Qul bi fadlillah yang dimaksudkan dengan karunia Allah, itu para mufassir menjelaskan adalah karunia Allah itu berupa Al-Quran. Ada juga yang menjelaskannya karunia Allah itu berupa agama Islam. Wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah. Para mufassir menyebutkan rahmat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kelahiran Nabi Muhammad. Dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, dengan Islam, dengan Al-Quran, dan dengan diutusnya Nabi Muhammad, falyafrahu, hendaknya kalian bahagia, gembira. Sebab apa? Sebab itu lebih baik dari harta yang kalian kumpulkan. Nabi Muhammad. Nah, bentuk kegembiraan kita dengan diutusnya Nabi Muhammad, yang kita tahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat, maka kita sambut dengan gembira. Maka oleh karena itu guru-guru kita, para kiai membuat acara maulid Nabi untuk merepresentasikan kegembiraan itu. Macam-macam lah ekspresi umat Islam ini untuk menyatakan rasa kegembiraannya. Ada dengan membaca Berzanji, ya. Berzanji itu kan kisah Nabi Muhammad. Nah, dalam Berzanji itu kan diceritakan walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Itu yang sering dibaca kalau di Jambi ini, Pak Ketua. Kalau di Jambi ini, maaf saya paksa jalan ya. Kalau di Jambi ini acara pengantin Maulid Nabi selalu dibaca Maulid
tiba, berjanji, nasar. Itu sesungguhnya adalah sejarah mulai dari Nabi dalam kandungan sampai Nabi wafat. Dan itu ada keberkahan menceritakan Nabi Muhammad. Ini sebenarnya itu kaitannya dengan ayat tadi itu, untuk menyatakan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad. Walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah. Ketika Siti Aminah mengandung 2 bulan, menurut pendapat yang masyhur kalangan itu, maka ketika itu meninggallah suami tercinta yang bernama Abdullah di kota Madinah, yang sekarang namanya Yasrib. Dulu namanya Yasrib, sekarang Madinah. Karena dia berdagang ke sana, lalu meninggallah di rantau orang. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, Siti Aminah yang mengandung ketika itu suami meninggal di rantau orang, tentu sangat sedih. Nah, sekarang kita tanya, ibu-ibu, kalau suami kita meninggal di rantau orang, kira-kira sedih tidak? Sedih tak, Bu? Jangan ragu-ragu jawabnya. Kalau lagi kita mati, andai kata suami kita meninggal di rantau orang, kira-kira sedih tak? Sedih. Ya sedih. Nah, sekarang bapak-bapak lagi. Kalau bapak-bapak, kalau istri kita meninggal, kira-kira sedih tak? Enggak. Iya. Patah tubuh hilang berganti. Iya. Ada bapak-bapak di sana, saya tanya, Pak, kira-kira bapak kalau istri bapak meninggal sedih tak? Tak, kata dia. Cepatnya tak, gitu. Ibu-ibu, dengarlah. Sesayang-sayang kita dengan laki, kita mati tidak sekubur. Betul tak, Bu? Tak sekubur. Itu akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing di hadapan Allah. Maka itu jangan lupa, jadikan akhlak Nabi ini membangun karakter religius. Indikasi religius itu adalah orang yang taat dan komitmen dalam agama, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Allah, selalu connect dengan Allah. Itu orang religius. Sesayang-sayang kita dengan laki, kita mati tak sekubur. Nah itu. Nah, Nabi dulu ketika Khadijah meninggal, sedih, menangis Nabi. Khadijah meninggal. Yang kita tahu, Khadijah itu pengusaha sukses. Hartanya habis dia gunakan untuk perang Nabi. Itulah Khadijah. Makanya itu berat bagi Rasulullah ketika Khadijah meninggal. Menangis Rasulullah ketika itu, mengalir air mata Rasulullah. Tapi nangisnya biasa, Ibu, tidak pula kencangnya. Lain pula bapak-bapak zaman gini, begitu istrinya meninggal, kencangnya nangisnya sampai berguling-guling depan halaman. Iya. Seminggu kemudian kawin pula bapak tuh. Air mata. Ibu lah nyebut itu, Pak. Masya Allah. Ya, tuh. Menangis Rasulullah. Sedih. Ada juga bapak-bapak zaman gini, ya, istri tetangga yang meninggal. Yang meninggal istri tetangga.
Nah bapak tuh nang kencang nangis. Kawanannya pula, Pak, bini tetangga tuh nah yang meninggal. Kenapa bapak nang kencang nangis? Apa kata dia? Dah, bini dia enak cepat mati. Bini aku sampai kini dah mati-mati. Rupanya lah lama mendoakan bininya supaya cepat mati. Nauzubillah min zalik. Tuh Bu, Bu. Maka dari itu jangan lupa ngaji, sembahyang, sholat kita. Sesibuk-sibuknya kita jangan lupa ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.